نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah semuanya secara umumnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang akan bertambah dengan ketakwaan dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Dan tak lupa khatib mengajak jamaah semuanya untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih, menetapkan atau mengagungkan beberapa makhluk di antara makhluk-makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan yang lebih pada beberapa tempat dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan yang agung pada beberapa waktu dibandingkan atau di antara waktu-waktu yang lainnya. Adapun makhluk, maka manusia yang terbaik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun waktu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang lebih di antara waktu lainnya adalah waktu atau hari yang mana kita sedang berada di dalamnya, yaitu rangkaian 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengenai keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Para ulama menjelaskan maksud dari malam-malam yang 10. Salah satunya bisa kita jumpai dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya yang dimaksud malam-malam yang 10 adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang, waktu asar. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya waktu-waktu tersebut memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian 10 hari di awal bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking utamanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wejangan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk beramal yang lebih pada hari-hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani
ayyamal 'ashr. Tidaklah ada hari-hari yang beramal soleh pada hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari di awal atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Maka beliau mengatakan walal jihad fi sabilillah. Para sahabat meyakini bahwasanya jihad di jalan Allah, ya, berjuang di medan perang di jalan Allah memiliki keutamaan yang besar, pahala yang besar. Maka beliau bertanya, apakah hal itu juga kalah dengan amal yang dilakukan oleh seseorang pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah? Maka ternyata masih lebih utama seseorang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka beliau mengatakan walal jihad fisabilillah, dan tidak pula jihad di jalan Allah. Masih lebih baik seseorang beramal di awal 10 bulan Dzulhijjah, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yati' bidzalika min syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya tersebut. Maksudnya dia gugur di medan perang. Kecuali orang yang mati syahid, maka keutamaannya menyamai dengan keutamaan seseorang yang beramal di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kesempatan yang besar bagi kita. Apabila kita berpikir sudah berapa banyak amal soleh yang kita siapkan untuk berjumpa dengan Rabb kita, untuk berjumpa dengan kematian, tentunya belum tentu banyak, hanya sedikit. Betapa banyak maksiat yang kita kerjakan belum kita taubat. Betapa banyak amal-amal yang kita lewatkan. Mungkin dari sebagian kita hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan rukun dan syaratnya saja, tidak mengerjakan dengan kesempurnaan. Maka ini hadirin semuanya, kesempatan yang terbaik hari ini pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, kesempatan yang baik untuk memperbanyak amalan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memilih waktu yang Allah Subhanahu wa taala utamakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memilih beberapa tempat lebih utama dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Di antaranya adalah Makkah. Mengenai keutamaan Makkah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu bihadzal balad." Sungguh, la-nya di sini la bersifat tambahan. Sungguh, la uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan suatu makhluk kecuali makhluk tersebut memiliki keutamaan. Maka dari sini kita ketahui betapa agungnya kota Makkah. Bahkan Makkah ini termasuk ataupun satu masjid yang paling awal didirikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama, maksudnya masjid Allah yang pertama yang didirikan untuk manusia, yaitu lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Bakkah, maksudnya ada di Makkah. Mubarakan, yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan juga sebagai petunjuk bagi semesta alam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu baginda Nabi SAW mengatakan, saking mulianya kota Makkah ini, beliau pun mencintainya dan mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, sesungguhnya engkau kota Makkah la khairu ardillah, sungguh bumi Allah yang paling baik.
Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan engkau itu adalah bumi yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu ma kharajtu minki. Atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku tidak diusir darimu, tentunya aku tidak akan pergi. Ini menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota Mekah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kota Makkah sebagai kota dilahirkannya manusia yang terbaik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekahlah beliau besar. Di Mekah pula beliau diutus menjadi seorang rasul. Di Mekah pula beliau diisrakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih hal-hal tersebut kecuali memang kota tersebut adalah kota yang terbaik di sisi Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, selain kota Mekah ada pula kota yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Di antaranya adalah Madinah. Madinah adalah kota hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah Islam mulai membesar. Di Madinahlah banyak sekali sahabat yang hidup di sana, menunjukkan keutamaan kota tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwasanya salat di Masjid Al-Haram itu seperti 100.000 salat di masjid lainnya. Salat di masjidku, maksudnya Masjid An-Nabawi, itu seperti 1000 kali salat di masjid lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan keutamaan yang luar biasa pada kota tersebut. Tidak mungkin kota tersebut adalah kota yang biasa-biasa saja, padahal di dalamnya ada masjid yang mulia, masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah kama habbabta Makkah aw asyad, kama habbabtana Makkah aw asyad, sebagaimana engkau telah menjadikan kami cinta kepada Makkah ataupun lebihkanlah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW meminta agar Allah Subhanahu wa taala mencintai Madinah atau bahkan lebih dibandingkan beliau mencintai Makkah. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa, karena tidak mungkin Nabi mencintai sesuatu kecuali sesuatu tersebut terdapat kebaikan yang banyak padanya. Maka hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim beriman kepada Allah dan nabinya, mengikuti petunjuk baginda Nabi SAW secara agama, kita mencintai Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk terus beramal, memperbanyak amalan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, dan yang memiliki keluasan rezeki bisa berangkat menunaikan haji, berziarah kepada kota Makkah dan Madinah,
dan juga kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kedua kota tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an azwaji ummahatil mu'minin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فليقم المؤذن للصلاة.